aplikasi berbasis web yang namanya whimsical.com. Oke, ini udah kelihatan ya, saya buka website whimsical.com. Nah, ini contoh ya. Contoh nih dari saya buat IoT Smart Switch. Nah, untuk IoT Smart Switch ini, misalkan saya temukan dulu misalnya masalah ya. Jadi temukan dulu masalahnya apa. Nah, gimana cara buatnya nih? Sebelum ke sini kita lihat dulu. Jadi ketika teman-teman pertama kali masuk ke sini, teman-teman harus buat akunnya dulu ya. Nah, nanti itu seperti ini. Kalau misalkan belum punya akun, sign up dulu. Tinggal klik sign up. Nanti bisa sign up dengan Google. Nah, saya karena udah punya, jadi tinggal sign in pakai Google ya. Sign in with Google. Oke. Nah, nanti akan diarahkan seperti ini. Kalau misalkan masih kosong di bawahnya, berarti kalau baru berarti di sini kosong ya. Nah, nanti di sini teman-teman tinggal klik aja mind map di sini. Klik mind map, kemudian diarahkan seperti ini. Nah, nanti di sini misalkan teman-teman mau buat projectnya IoT Smart Switch gitu ya. IoT Smart Switch. Oke, ini judulnya dulu. Pertama, sebelum ada judul ini, mungkin kita cari dulu masalahnya apa. Nah, misalkan masalahnya adalah lampu sering lupa dimatikan, ya. Kemudian ada juga misalkan saklar lampu terlalu jauh. Terus lampu tidak bisa dipantau kondisinya. Nah, cukup misalnya masalahnya 3 ini. Nah, solusinya kita harus apa nih solusinya? Solusinya adalah kita harus bisa pertama lampu bisa dijadwalkan, lampu bisa dinyalakan secara terjadwal gitu ya, terschedule. Kemudian nah, ini kalau misalnya mau ke yang setara, klik yang ini. Kalau mau yang di bawahnya, turunannya, klik yang sebelah sini. Lalu solusinya adalah lampu bisa dikontrol jarak jauh. Lampu bisa dimonitor atau dipantau jarak jauh. Oke, jadi ini masalah dan solusinya ya. Jadi masalah yang sering lupa dimatikan tuh kita harus misalkan bisa dengan metode penjadwalan. Lalu kalau lampu terlalu jauh bisa dikontrolnya jarak jauh. Lalu kita kadang nggak tahu nih di rumah atau di sekolah misalkan lampunya udah nyala belum ya. Nah, kita bisa cek di sini. Jadi kita harus bisa memonitor juga dengan jarak jauh. Lalu apalagi tadi problem identification solution, lalu tujuannya gitu ya. Nah, tujuannya tentu ini ya, tujuannya sama kayak solusi nih. Lalu kita mulai fiturnya saja, fitur dulu. Nah, fiturnya pengontrolan jarak jauh ya. Mengontrol lampu jarak jauh menggunakan internet.
kemudian memantau lampu menggunakan mobile apps. Oke, segitu aja dulu. Kalau misalkan mau tambah, oh ya schedule ya. Menjadwalkan nyala dan mati lampu. Oke, lalu kita buat desain awal. Desain itu kan ada hardware dan ada software ya. Dan software. Hardware-nya misalkan kita perlu namanya modul WiFi, lalu modul relay, dan terakhir adalah power supply. Lalu untuk software apa saja yang akan kita gunakan? Pertama adalah Arduino IDE ya, untuk mengembangkan software di dalam hardware-nya, lalu Firebase untuk IoT platformnya, dan MIP App Inventor untuk mengembangkan aplikasi website Android-nya. Nah, jadi di sini saya sarankan teman-teman pakai ini dulu supaya kita sama-sama belajar tentang IoT-nya ya bareng-bareng. Nanti kalau pertama mungkin ada yang lebih mudah gitu ya, tapi saya tidak sarankan karena teman-teman nanti tidak akan memahami kalau misalkan nanti produknya mau dijual massal gitu. Nah, dengan ini nanti teman-teman bisa tahu nih kunci-kuncinya apa saja. Nah, bisa aja nanti ini diganti dengan yang lain yang lebih powerful gitu ya. Aplikasinya juga bisa menggunakan pengembangan aplikasi yang lebih bagus gitu ya. Nah, tapi untuk dasar teman-teman pakai ini saja. Jadi disiapkan saja, nanti kita akan belajar tentang ini ya untuk softwarenya. Lalu untuk hardware pakai modul WiFi, modul relay, dan power supply. Lalu terakhir dibuat organisasinya ya, struktur organisasinya atau pembagian tugas lah ya. Pembagian tugas. Nah, pembagian tugas misalkan A sebagai desain engineer-nya, lalu B sebagai hardware, lalu C sebagai software Arduino misalkan ya, ini khusus ngembangin software Arduino-nya, lalu D itu misalkan membuat mobile apps, lalu E misalkan dia untuk Firebase, lalu F misalkan untuk pelaporannya, untuk administrasi dan pengadaan dan procurement. Nah, seperti ini. Jadi tugas pertama teman-teman cukup buat seperti ini saja ya, gampang kok. Nah, jadi pakai aplikasinya adalah aplikasi di berbasis web whimsical.com. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, Pak.